Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Danny, seorang pelatih sekaligus pemilik salah satu tempat latihan tinju di Irlandia. Saat itu Danny yang hendak melatih seseorang, ia didatangi oleh dua orang preman kampung, yang berniat meminta jatah keamanan. Namun di sini Danny yang sama sekali tidak butuh keamanan dari mereka, tentu saja ia pun menolak, hingga terjadilah baku hantam antara mereka. Pada malam harinya setelah Danny pulang dari tempat latihan tinjunya, ia lantas segera menyaksikan pertandingan klub bola kesayangannya, yaitu West Ham United. Rupanya sebenarnya Danny ini adalah berasal dari London, yang merantau ke Irlandia, yaitu membuka tempat latihan tinju sekaligus menjadi pelatihnya. Kemudian adegan berpindah ke London, dan di sini kita diperkenalkan dengan adik Danny, yaitu seorang ketua dari supporter West Ham United yang bernama Green Street. Dan pada malam itu tepatnya setelah pertandingan West Ham telah selesai, adik Danny mengajak pasukannya untuk tawuran dengan supporter musuh bebuyutan mereka. Namun sayangnya di tengah tawuran antar supporter itu adik Danny harus tewas, sebab ia terkena hantaman di bagian yang fatal. Di balik itu terlihat Danny yang masih terlelap tidur, dan ia pun harus terbangun karena ada telepon dari sang ibu. Dimana kalau sang ibu ini memberitahu kalau adiknya telah tewas, dan menyuruh Danny agar cepat pulang untuk mengurus pemakamannya. Singkat cerita Danny yang telah sampai di London, terlihat sang ibu yang hanya bisa meminta maaf, karena selama ini ia tidak mampu melindungi si adik. Lalu tak lama ketika adik Danny dimakamkan, terlihat Danny yang hanya bisa menahan air mata, sambil berjanji kalau ia akan mencari si pelaku untuk membalas dendam. Tak lama setelah pemakaman sang adik selesai, Danny dihampiri oleh sahabat lamanya yang bernama Victor, dan ia pun langsung mengucapkan bela sungkawa kepada Danny. Bahkan di sini Victor juga berjanji, kalau dirinya akan membantu Danny menemukan pelaku yang telah menghabisi si adik, karena ternyata Victor ini merupakan seorang polisi. Di waktu yang sama Danny juga didatangi oleh dua rekan mendiang adiknya, dan mereka bernama Gilly dan John. Di sini mereka mengajak Danny untuk pergi ke markas mereka sekarang juga, karena ada suatu hal yang harus dibicarakan mengenai kejadian tewasnya si adik. Namun saat itu Danny yang masih sangat berduka atas kepergian sang adik, ia pun lantas dengan tegas menolak ajakan tersebut. Tak lama setelah itu Victor si polisi sahabat Danny memberitahu, kalau adik Danny telah menjadi ketua dari supporter West Ham United, yang bernama Green Street. Di sini Victor juga mengatakan kalau kepolisian pasti sangat kesulitan mencari si pelaku, sebab si adik tewas ketika ia sedang tawuran di jalan. Namun ada satu cara untuk memudahkan menemukan si pelaku, yaitu dengan cara Danny bergabung dengan Green Street, lalu mengikuti segala kegiatannya. Kemudian ketika Danny masuk ke dalam rumah, ia melihat sang ibu yang terus saja menangis, sembari memeluk foto almarhum si adik. Di sini Danny juga sempat melihat foto dirinya dengan si adik, di mana foto itu diambil tepat sebelum ia pergi merantau ke Irlandia. Hingga setelah berpikir cukup lama dan mengingat kenangan bersama mendiang si adik, pada akhirnya Danny pun memutuskan untuk menerima saran dari Victor, yaitu bergabung dengan Green Street supporter West Ham. Keesokan harinya terlihat Danny yang mendatangi salah satu bar, yang ternyata bar itu menjadi markas dari Green Street. Lalu ketika di dalam banyak sekali anggota Green Street yang terkejut, dan mereka semua takut kalau Danny akan menyalahkan atas kejadian tewasnya si adik. Bahkan di sana juga ada Gilly dan John, yang langsung bertanya apakah kedatangan Danny ini untuk menyalahkan mereka. Namun di sini Danny menjawab tidak, karena kedatangannya ke sini yaitu untuk bergabung dengan mereka. Bahkan Danny juga mengajak mereka untuk tawuran lagi melawan supporter Tottenham, setelah pertandingannya melawan West Ham United nanti.
Sore harinya setelah pertandingan West Ham dan Tottenham selesai, terlihat Denny yang langsung membuat onar, dengan menghajar satu supporter Tottenham menggunakan botol. Namun sayang ketika suasana menjadi ricuh tak terkendali, Denny harus ditangkap oleh polisi, karena ia dianggap sebagai provokator. Saat di tengah perjalanan menuju kantor polisi, tiba-tiba para polisi itu melepaskan Denny, lalu memintanya agar segera pergi dari sana. Rupanya itu semua adalah bantuan dari Victor, si sahabat lama Denny yang meminta para polisi tersebut untuk melepaskan Denny. Kemudian Denny menuju ke bar markas Green Street, namun saat di sana terlihat hanya ada si pelayan bar saja, yang ternyata ia bernama Molly. Hingga karena saat itu hanya ada mereka berdua saja, Denny pun lantas mengajak Molly berkenalan, dan tampaknya mereka berdua saling menyukai pada pandangan pertama. Beberapa jam kemudian ketika Denny dan Gilly sedang mengobrol, Gilly sangat yakin kalau supporter Tottenham akan menyerang markas mereka, setelah apa yang tadi Denny lakukan. Namun Denny yang mendengar itu ia terlihat tidak takut sedikit pun, dan ia malah sangat menunggu kehadiran mereka. Dan tak lama dari itu ternyata benar apa yang dikatakan Gilly, di mana supporter Tottenham datang untuk menyerang, hingga terjadilah tawuran di sana. Pada akhirnya dan berkat bantuan dari Denny, supporter Green Street pun dapat dengan mudah memenangkan tawurannya dengan supporter Tottenham. Lalu atas kemenangan itu mereka pun langsung merayakannya, dan mereka juga sangat kagum dengan kehebatan Denny, yang ternyata sangat gagah dan juga sangat berani. Hingga karena kegagahan dan keberanian itulah kini mereka sampai mengangkat Denny sebagai ketua baru untuk menggantikan mendiang adiknya. Tak berselang lama Denny yang memang menyukai Molly si pelayan bar, ia memberanikan diri untuk mengajaknya berkencan besok malam. Sementara Molly yang ternyata juga menyukai Denny, tanpa keberatan ia pun lantas menerima tawaran dari Denny tersebut. Saat dalam perjalanan pulang Denny dihampiri oleh Victor, dan Victor meminta Denny agar sebaiknya jangan terlalu brutal, karena misi Denny hanyalah menemukan si pelaku saja. Namun di sini Denny menjawab jika ia harus totalitas, karena jika tidak begitu sampai kapanpun ia tidak akan pernah menemukan siapa pelaku yang telah menghabisi adiknya. Keesokan harinya Denny pergi ke tempat latihan tinju milik seorang rekan, dan tidak lain untuk melakukan rutinitasnya, yaitu berlatih sangat keras agar tubuhnya tetap bugar. Pada malam harinya Gilly dan yang lainnya mengajak Denny untuk mengunjungi suatu tempat, di mana para supporter musuh berkumpul. Lalu sesampainya di tempat tersebut terlihat banyak sekali orang yang seperti sedang taruhan, sambil melihat tawuran antar supporter yang sedang berlangsung. Ternyata, tempat itu dikhususkan untuk tawuran para supporter Liga Inggris, sehingga nantinya mereka tidak akan lagi tawuran di jalan atau di depan stadion. Dan semua ini baru saja disepakati oleh masing-masing ketua dari supporter, demi menghindari polisi dan yang lainnya. Selain itu panitia di sana juga akan membuat sebuah turnamen tawuran, di mana pemenangnya akan mendapat hadiah yang cukup besar. Hanya saja Green Street lah yang belum mendaftar, sehingga Denny sebagai ketua baru langsung mendaftarkannya. Dan tawuran yang sedang berlangsung malam ini, adalah pertarungan antar supporter Tottenham melawan supporter Millwall FC. Diberitahu kalau supporter Millwall ini adalah musuh bebuyutan Green Street, bahkan adik Denny tewas saat tawuran dengan supporter tersebut. Tak lama terlihat supporter Millwall yang memenangkan tawuran tersebut, dan ternyata mereka diketuai oleh seorang pria bernama Mason. Lalu di sini Mason yang dengan lantang menghampiri Denny, sambil mengatakan jika ia akan menunggu Denny di turnamen berikutnya. Sementara Denny menjawab kalau dirinya sangat menunggu momen itu, dan ia juga akan segera menemukan pelaku yang telah menghabisi adiknya.
Sepulangnya dari sana Denny mendatangi Molly si pelayan bar, karena sebelumnya mereka telah janjian untuk berkencan. Hingga saat bertemu dan karena rudal Denny yang sudah lama tidak diasah, ia pun langsung mengajak Molly untuk saling mengasah. Pagi harinya terlihat Denny yang mengajak anggota Green Street berolahraga, dan itu Denny lakukan agar fisik mereka menjadi kuat, untuk bisa memenangkan turnamen tawurannya. Bahkan Denny juga membawa mereka semua ke tempat latihan tinju, dan melatih mereka satu persatu dengan sangat keras. Pada malam harinya ketika Denny dan yang lain sedang berkumpul di bar, Denny tidak memperbolehkan mereka minum yang aneh-aneh, selain jus dan air putih saja. Di mana hal itu sengaja dilakukan karena beberapa jam lagi mereka akan bertarung dengan supporter Newcastle sebagai turnamen pertama mereka. Lalu ketika Denny bertanya apakah supporter Newcastle terlibat dalam kematian si adik atau tidak, Gilly menjawab tidak, karena saat itu mereka sedang tawuran dengan supporter Millwall, yang diketuai oleh Mason. Tak lama sebelum Denny pergi ke acara turnamen itu, ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan Victor alias polisi sahabatnya. Di sini Denny memberitahu Victor kalau sekarang semua supporter Liga Inggris sedang mengikuti turnamen tawuran yang diadakan di bawah tanah. Denny juga mengatakan kalau ia sudah mengantongi satu nama sebagai dalang yang telah menghabisi adiknya, dan dia adalah Mason. Namun karena saat ini Denny masih belum mempunyai bukti yang kuat, sehingga ia tidak bisa langsung membalaskan dendam kematian adiknya itu. Tak lama dari itu Denny dan yang lainnya pun pergi ke tempat bawah tanah, dan sekarang mereka akan memulai turnamen pertamanya. Dan di sana, terlihat banyak sekali orang yang bertaruh antara Green Street melawan supporter Newcastle, hingga tanpa menunggu lama pertarungan pun dimulai. Sayangnya pada pertarungan pertama ini mereka harus kalah, namun kekalahan itu tidak membuat Denny menjadi patah semangat. Keesokan harinya Denny kembali melatih lagi fisik semua anggotanya, agar mereka bisa memenangkan turnamen berikutnya, dan sampai bertemu dengan musuh bebuyutan mereka yaitu supporter Millwall. Pada malam harinya turnamen pun kembali dimulai, dan kali ini Green Street harus berhadapan dengan supporter Coventry, dan inilah aksinya. Hingga pada akhirnya dan berkat latihan yang sangat keras, Green Street pun dapat mengalahkan Coventry dengan sangat gagah. Lalu di laga selanjutnya Green Street harus menghadapi Everton, dan di sini mereka dapat memenangkan lagi pertarungannya. Di hari berikutnya Green Street kembali melanjutkan turnamennya, dan kini mereka harus berhadapan dengan supporter Arsenal. Namun lagi-lagi mereka dapat memenangkan pertarungan tersebut, sehingga peringkatnya semakin naik ke atas. Lalu selesai bertarung semua anggota Green Street merayakan kemenangan mereka, dengan berpesta di markas sembari menyanyikan yel-yel wajib mereka. Setelah itu Denny dan anggotanya menonton laga selanjutnya, di mana supporter Millwall yang bertarung dengan supporter Chelsea. Lalu di sana dan ketika Denny melihat Mason yang sangat kejam, ia menjadi semakin yakin, kalau Masonlah orang yang telah menghabisi adiknya. Di hari berikutnya kini Green Street harus berhadapan dengan supporter Manchester, dan di sana juga ada Mason yang melihat pertarungan mereka. Pada akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Green Street, sehingga kini Green Street masuk ke final, dan akan berhadapan dengan Millwall. Keesokan harinya terlihat Denny yang dihampiri oleh Mason, dan Mason meminta Denny agar masuk ke dalam mobilnya. Di sini pada awalnya Denny sempat menolak, mengingat kalau Mason sendiri adalah musuh bebuyutannya, yang sekaligus ia curigai sebagai pelaku yang menghabisi adiknya.
Namun karena Mason mengatakan kalau ia mempunyai bukti nyata tentang siapakah orang yang telah menghabisi adik Danny, pada akhirnya Danny pun mau masuk ke dalam mobil Mason. Dan di sini Mason menunjukkan foto Gilly yang sedang memegang jasad adik Danny, dan mengatakan kalau pembunuh adik Danny sebenarnya adalah Gilly sahabatnya sendiri. Sementara Danny yang mengetahui hal tersebut, tentu saja ia pun menjadi sangat murka, dan secara langsung mendatangi Gilly yang sedang latihan tinju. Sesampainya di sana Danny langsung menghajar Gilly habis-habisan, namun beruntung ia dapat dilerai oleh John dan juga si pelatih tinju. Lalu di sini Gilly bersumpah kalau dirinya tidak pernah menghabisi adik Danny, dan apa yang dikatakan Mason itu hanyalah fitnah dajjal saja. Gilly juga menjelaskan saat kejadian adik Danny begitu percaya diri, kalau ia bisa mengalahkan supporter Millwall, yang padahal mereka kalah jumlah. Hingga akhirnya adik Danny harus dihajar habis-habisan oleh Mason, dan tanpa ampun Mason menghabisinya dengan cara yang sangat brutal. Lalu setelah itu Gilly dipaksa oleh Mason untuk tersenyum sambil memegang jasad adik Danny, dan kemudian Mason juga memfotonya. Dan alasan kenapa Gilly tidak memberitahu Danny kalau Masonlah pelakunya, karena Mason mengancam akan menyebarkan foto tersebut, jika Gilly mengadu tentang kejadian itu kepada siapapun. Hingga setelah mendengar penjelasan itu akhirnya Danny pun percaya, lalu meminta maaf karena telah menghajar Gilly karena termakan omongan Mason. Kemudian adegan berpindah kepada Victor si polisi, yang sedang frustasi karena ia baru saja dipecat dari kepolisian. Lalu tak lama Danny mendatangi Victor, untuk mengatakan jika sekarang ia sudah mempunyai bukti, kalau Masonlah orang yang menghabisi adiknya. Di sini Danny juga meminta bantuan kepada Victor, agar ia mau ikut bertempur nanti malam, supaya tim Mason dapat dikalahkan dengan mudah. Sementara Victor yang saat ini sudah tidak menjadi polisi lagi, tanpa pikir panjang ia pun langsung mengiyakan permintaan dari Danny itu. Singkat waktu malam hari pun tiba, dan kini final turnamen antara Green Street melawan supporter Millwall akan segera dimulai. Lalu sebelum pertarungan dimulai Mason sempat menjatuhkan dulu mental Victor dan Danny, namun mereka malah tambah semangat hingga terjadilah pertempuran antara mereka. Di suatu waktu Danny yang terus dihajar habis-habisan oleh Mason, terlihat sangat terpojok dan sampai membuatnya sangat tak berdaya. Di sini Mason yang sudah percaya diri kalau Danny akan berhasil dihabisi, ia akhirnya mengakui, kalau dirinya adalah orang yang telah menghabisi adik Danny. Mason juga mengatakan kalau sekarang ia juga akan menghabisi Danny, dan dengan cara diinjak percis seperti yang ia lakukan dulu kepada adik Danny. Namun Danny yang mendengar hal itu seketika saja ia pun bangkit, lalu balik menyerang Mason dengan penuh amarah, dan menghajarnya dengan brutal sampai membuatnya hampir pindah alam. Pada akhirnya para polisi pun berdatangan, namun Danny berhasil keluar karena ia terbukti tidak bersalah. Sementara Mason sendiri akan ditangkap untuk dihukum seberat-beratnya, karena polisi sudah memiliki bukti kalau Mason telah menghabisi adik Danny. Beberapa hari kemudian terlihat Green Street yang sedang merayakan kemenangan mereka, di bar langganan yang sekaligus markas mereka. Dan di sini, Danny yang awalnya hanya berpura-pura demi menyelidiki kasus kematian adiknya, kini ia pun telah nyaman, dan akhirnya memutuskan untuk selamanya bergabung dengan Green Street. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.